Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita semua, memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berikan pengagungan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu Tuhan. Setiap daripada kami yang hadir dilawat Tuhan. Khususnya hamba yang Tuhan telah kirimkan Bapak Pendeta Effendi Tuhan. Sebagai saluran berkat buat jemaat Tuhan yang hadir, kami percaya firman yang disampaikan itu boleh menguatkan kami. Firman itu boleh tumbuh, jatuh di tanah yang subur Tuhan. Dan kami percaya kami boleh juga menjadi pelaku-pelaku daripada firman. Biar Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang ingin Kau sampaikan, biar Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari-hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami masuk lebih dalam ibadah yang kudus ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, segala perbuatan kami, tingkah laku kami, perkataan kami, apapun yang kami pikirkan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, ketidaktaatan kami mohon ampun Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, untuk kesetiaan, penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami.
Kami rindu mempersembahkan yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, Kami rindu mempersembahkan yang terbaik, yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Telah ku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan. Saya mengundang Bapak dan Ibu Tuhan semuanya bangkit berdiri bersama-sama. semua yang mulia, Semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah
Tuhan. Semua yang berharga. Yes Tuhan. Semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami berikan Tuhan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu. Yes, hanya untukmu Tuhan, bagi kemuliaan-Mu ku berikan yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, semua yang berharga, yang mulia, yang terbaik kami berikan pagi hari ini Tuhan Yesus. Yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Percaya pagi hari ini anggur dan minyak yang baru tercurah di tempat ini. Amin. Yang percaya boleh lambaikan tangan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak Bagi yang 1, 2, 3, go! Anggur baru tercurah, yuk lempar memenuhi umatnya. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Wuhu! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba,
lempar anggur dan minyaknya ke belakang, ke depan, samping, kiri. Yes. Minyak baru tercurah. Hey. Yes. Nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Sukacita. Minyak baru tercurah. Di umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes. Terima kasih Tuhan untuk anggur dan minyak yang baru yang sudah kami terima. Yes. Boleh sorak-sorai untuk Tuhan. Woohoo. Yes. Belum capek kan? Belum dong. Amin. Haleluya. Sebab hanya satu nama, ada sumber pengharapan. Siapa namanya? Yesus. Amin. Yes Tuhan, kami percaya satu-satunya sumber pengharapan, sumber kekuatan kami hanya ada di dalam Yesus. Tidak akan kami ragu Tuhan. Yes. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Katakan, tak pernah ku ragu karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Say, hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yes. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantang. Katakan dengan lantang. Karena Kau bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan. Yes. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita bertepuk tangan di atas kepala untuk Raja kita ya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam nama-Nya kemenangan, dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan. Jemaat, Yang hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
di dalam Yesus, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya ada Allah di tengah kita pada pagi hari ini. Amin, haleluya. Mari kita mau menyembah, mengagungkan Allah kita Adonai, nama segala nama. Adonai, Adonai, we worship you, Adonai, 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 we worship you, Adonai. All the power is in your hands, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. All the power is in your hands, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai, Adonai, we worship you, Adonai, 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 we worship you, Adonai. All the power is in your hands, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. All the power is in your hands, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. Mari Bapak sudah bangkit berdiri. Adonai, Adonai, we worship you, Adonai, 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 we worship you, Adonai. You are God all by yourself. What you say, yes, you will do. There is no other God like you, Adonai. You are God all by yourself. You are God all by yourself. What you say, yes, you will do. There is no other God like you, Adonai. Say Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, 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 Adonai. Engkau layak kami sembah Tuhan.
Bahkan sebenarnya kami penyembah-Mu yang tidak pernah layak, tapi hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena Engkau mengasihi kami, Engkau yang mati di kayu salib, melayakkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Terima kasih untuk hidup kami yang masih Tuhan percayakan sehingga kami di dunia ini boleh hidup menjadi saksi Kristus. Kami bisa hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus dan kami percaya Tuhan, siapapun kami hari ini ada panggilan-panggilan Tuhan bagi kami untuk melayani Engkau, untuk diutus, bahkan untuk Engkau pakai. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman, urapi setiap kami, istimewa hamba-Mu, biarlah kelemahannya Engkau sempurnakan sehingga kebenaran-Mu saja dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya. Shalom. Ya, terima kasih, saya senang sekali boleh melayani di Globali ya. Ini keempat kali ya, terima kasih. Kalau saya dulu punya restoran itu kalau langganan saya datang sekali, datang lagi 2 kali berarti makanan saya cocok. Ketiga kali berarti sudah klop. Kalau 4 kali ya wes konco deket. Ya, makasih Bu, Pak untuk kesempatannya ya. Dan saya pelan-pelan juga apal beberapa orang, bahkan kemarin lihat IG-nya saya bilang, ini jemaahnya glow ini. Ya, makasih. Teman-teman, pagi hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenung ya, belajar. Saya pun belajar ya. Jadi saya ngomong ini bukan karena saya sudah mampu, tapi saya pun tetap harus banyak belajar, banyak dibentuk. Dan dengan rendah hati kita harus menyadari bahwa kita masing-masing punya kelemahan. Ya, saya banyaklah kelemahan saya, tapi saya satu hal yang saya bersyukur, Tuhan masih beri saya hidup. Artinya Tuhan masih mau saya berubah lebih baik dan lebih baik. Tema saya pagi hari ini panggilan pelayanan dari Kristus. Bisa dibantu, Dek? Ya. Siapakah yang dipanggil untuk melayani bersama dengan Kristus? Saya tidak berkata orang yang ganteng, orangnya cantik, atau sekolahnya tinggi banget, atau dia punya harta banyak, atau dia enggak. Kita belajar pada saat Yesus memanggil muridnya yang pertama. Next. Saya akan baca dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Bapak Ibu kalau berkenan boleh ikuti ya supaya lebih mudah untuk mengikuti khotbahnya. Saya mohon izin saya membelakangi karena ini silau buat saya. Ini aja lebih enak, oke. Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, 2 ya. Saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 17, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. 19, lalu dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ya, demikian firman Tuhan. Next. Bapak Ibu Saudaraku kekasih, siapa sih sebenarnya yang dipanggil Yesus untuk melayani bersama Yesus? Yang pertama, Yesus ingin orang yang giat bekerja. Bukan giat bikin slogan atau bikin semboyan. Ya, saya enggak nyindir siapa-siapa ya. Apalagi dekat Pilpres ini saya hati-hati kalau ngomong nanti pikirnya Pak Effendi dukung siapa. Enggak. Kita ini tahu bahwa Tuhan itu datang ke dunia, itu di Markus 1 ayat 38 kalau tidak salah, ya berarti benar ya. Dia berkata untuk itu aku datang mengabarkan Injil. Artinya Yesus pun dia datang mengabarkan Injil, itu tugas. Kalau Yohanes pun berkata aku melakukan karena itu tugas dari Bapa. Aku mati di kayu salib Yohanes 10 itu karena tugas dari Bapa. Jadi Yesus memberi contoh. Dia datang ke dunia itu bukan untuk menjadi raja dulu. Belum. Nanti. Dia datang karena dia ingin Bapak Ibu dilayani.
Kita tahu Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Itu dia datang awal. Nanti belakang dia datang sebagai raja. Jadi saudara-saudara, pada konteks ini adalah Yesus memanggil murid-murid pertama, tentu juga ingin dilibatkan di dalam pelayanan. Bisa nangkep ya maksud saya? Siapa sih yang diajak Yesus, yang dijadikan timnya Yesus? Ada 3 hal yang ini saya bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Yang pertama, pribadi yang giat bekerja. Dari mana kita tahu? Bapak Ibu perhatikan ayat 16. Simon dan Andreas sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka jala ikan. Saya garis bawahi. Sedang menebarkan jala di danau. Kalau saya boleh katakan mereka orang yang giat bekerja. Mau bekerja setidak-tidaknya gitu. Dan profesi mereka adalah penjala ikan. Jadi mereka, saya percayalah orang bisa menjala ikan itu tidak gampang. Saya pun belajar, saya tinggal di pinggir pantai, dekat pantai maksud saya. Saya pernah diajak mencari ikan teri. Kalau orang Makassar bilang ikan mairo, segede jari gini. Wih, mereka kok bisa kelihatan ya? Ayo Pak, kita jaring, bahasa Balinya apa jaringnya? Saya lupa lah. Jaring, saya sampai lihat, saya kok tidak kelihatan ada ikannya ya. Mereka kok tahu ya? Dan mereka waktu jaring itu, saya tinggal di pinggir pantai, tinggal cetet, di pasir tinggal ngambil, masukkan ke ember aja. Dapat ikan kecil-kecil. Padahal saya diajari, aku tolong diajari. Oh tertawa aja. Jangan sekarang Pak, sekarang kok Bapak yang jaring ikannya hilang semua. Nanti aja waktu nggak ada ikan, ngerti maksudnya ya? Nggak gampang menjaring, saya nggak tahu Pak Gembala bisa menjaring enggak. Ada tekniknya. Kalau mereka hari ini katakan sedang menebarkan jala di danau, artinya mereka orang yang sudah biasa bekerja. Setuju enggak Bapak Ibu? Dan pekerjaan dikatakan penjala ikan. Jadi orang yang mau bekerja, itu berbicara Simon dan Andreas. Kita lihat murid yang lain. Yesus gak jauh sedikit berjalan, ketemu lagi yang namanya Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Ya. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Mereka adalah orang yang juga bekerja sebagai penjala ikan. Membereskan jala, itu pekerjaan yang membosankan menurut saya. Lebih enak menebar jala daripada membereskan jala, itu sesuatu yang sulit. Kalau Bapak Ibu tahu kampung nelayan, saya kebetulan lahir di Makassar, saya juga sering waktu itu keliling ke Manokwari, ke Biak. Saya tahu mereka waktu menebarkan jala, setelah itu mereka harus membersihkan, itu perlu proses. Dan itu bukan pekerjaan 1-2 menit, itu juga waktu yang cukup lama. Bapak Ibu kembali lagi, ayat ini membuktikan bahwa pada saat Yesus memanggil 4 orang ini, Simon, Andreas, dan Yakobus, Yohanes, mereka adalah orang yang terbukti mau bekerja, giat bekerja. Saudara-saudara, kenapa ini? Ini suatu dasar yang bagus. Kalau engkau dan saya hari ini ingin dipakai oleh Tuhan dan ingin dipanggil Tuhan untuk pelayanan, pastikan engkau dan saya adalah orang yang mau bekerja. Saya bertemu dengan banyak orang yang ingin menjadi hamba Tuhan. Ini cerita real, saya nggak sebut nama, pasti nggak etis. Saya juga lupa namanya orang itulah, jujur aja. Saya ketemu di pantai, di sini sudah. Dia ngomong-ngomong sama saya, dia bilang, Pak Effendi kerjanya apa? Saya ini dosen Bu, penginjil. Pak, saya kepingin Pak, suami saya itu melayani Tuhan juga. Oh bagus. Loh namanya orang mau pelayanan kan kita bilang bagus kan. Ternyata setelah duduk di pinggir pantai, suaminya itu kerja nggak mau, ini nggak mau, semua nggak mau. Loh maksudnya ibu kerja sekuler aja nggak mau, tanggung jawab dia sebagai suami tidak, tanggung jawab sebagai ayah tidak. Terus kata kerja apa? Iya Pak, siapa tahu dari pelayanan dia bisa hidup mati kon. Bu, maaf ya Bu, kalau dalam pekerjaan sekuler saja, dia tidak mau bekerja, tidak punya tanggung jawab, apalagi melayani Tuhan. Saya ngomong itu. Kenapa? Kalau namanya penginjil Bu, nggak ada yang dikasih gaji. Kecuali dia di badan misi. Saya loh sampai hari ini mulai 2009 saya terpanggil. Ya jadi hamba Tuhan ya, 2009 saya selesai lulus S2 saya kuliah. Ya resminya itu, waktu mahasiswa saya udah pelayanan. Hampir nggak ada yang saya tahu penginjil itu digaji.
Yang ada dikasih uang jasa atau uang kasih. Ya sak cukupnya. Serius saya ngomong. Tapi yang dia harus lakukan bekerja tanpa mengenal waktu. Saudara-saudara, sorry saya bukan karena sering diundang sama Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya muji, saya berkata Bapak Ibu, kalau engkau hari ini dan saya punya gembala bersyukurlah. Jadi gembala itu susah. Saya beritahu, susah. Lebih baik jadi direktur. Gembala itu enggak ada, namanya keluar SP 123 itu enggak ada. Sudah keluar duit, keluar tenaga masih disalah paham. Biasa. Apalagi engkau cuma sekedar melayani Tuhan tidak ada yang tahu. Banyak orang berkata, Pak, penginjil kerjanya apa toh Pak? Saya bilang sama dia, kamu ikuti dia aja. Lihat apa yang dikerjakan, berapa banyak waktu yang dia pakai. Kadang-kadang maaf ya, kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja, berapa banyak keluarga, kesehatan, rumah tangga mereka sampai tanda kutip menjadi korban. Saya tidak berani berkata mereka salah atau benar. Tapi saya melihat bahwa Tuhan mencari orang-orang yang mau bekerja. Kalau hari ini engkau berkata saya cinta Tuhan. Lagu kedua tadi kuberikan segalanya. Yang terbaik, yang mulia, yang berharga. Kerjaan yang menjadi keharusan kita sebagai seorang manusia saja. Tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Misalnya seperti laki-laki. Tidak kita lakukan, omong kosong saya bilang. Engkau bisa melayani Tuhan. Yang jelas di depan mata aja tidak bisa kok. Dan jangan pernah engkau melakukan itu saya ngomong. Karena itu akan menjadi batu sandungan. Anak istrimu pasti akan bilang, ngomong tok di mimbar, tapi nggak iso ngelakoni. Keras loh saya ngomong hari ini, karena saya ingin jemaat Glow betul-betul menjadi hamba-hamba Tuhan yang militan. Bukan sekedar nyanyi, ku berikan segalanya. Yang berharga, yang mulia, tetapi kerja nggak mau. Bapak Ibu, saya umur 39 meninggalkan pekerjaan saya sebagai pemegang saham, direktur. Pada saat masuk ke pelayanan, ya, saya berkata, dengan jujur hari ini setelah 20 tahun lebih saya pelayanan, lebih berat jadi hamba Tuhan daripada jadi seorang eksekutif. Saya beritahu. Karena pekerjaan kita itu tidak ada yang tahu. Banyak orang nggak tahu, tapi jangan lupa Tuhan tahu. Dan kita punya catatan, Tuhan pasti tahu. Justru saya bilang Bapak Ibu, kalau engkau hari ini terpanggil, pastikan dulu engkau dan saya adalah orang yang mau bekerja. Bisa kan maksud saya? Kalau engkau hari ini maaf ada tanda kutip, malas bekerja, ubahlah karaktermu dulu. Ambil tanggung jawab. Gereja ini jumlahnya masih 6, 1, 2, 3, 8, 50, 60 orang masih yang hadir. Pasti gereja ini akan bersih. Semua ambil bagian. Itu. Dari kecil-kecil gitu aja. Nanti lebih gampang apa? Bikin sel-sel grup. Berkembang. Semua mau bekerja. Saya punya pengalaman di dalam bersama dengan tim kecil. Bikin sel-sel grup. Berkembang. Gagal? Ya pernah. Saya pernah bersama dengan bersama teman-teman bikin sel grup. Dari 8 itu separuh hilang. Separuh gagal. Tapi separuh berhasil. Kenapa? Kita mau belajar untuk berubah. Amin. Yang penting semua bekerja. Jangan takut gagal. Karena gagal membuat kita pinter. Tapi yang pastikan engkau dan saya mau bekerja. Saudara, sebagai murid Kristus. Yesus lihat mereka. Saya tahu, coba bayangkan aja. Kira-kira di tempat itu, di tepi danau itu ada orang lain enggak sih kira-kira?
Pasti banyak setahu saya. Tapi kenapa Yesus milih 2 ini? Simon, Andreas. Kemudian jalan lagi sedikit milih Yakobus, Yohanes. Saya pikir pasti mereka punya sesuatu yang spesial. Kita nggak tahu, tapi dari kisah ini kita melihat bahwa mereka adalah orang yang mau bekerja. Bapak Ibu, poin pertama dari renungan pagi hari ini. Kalau engkau berkata, ya Tuhan, ini aku mau engkau pakai. Aku ingin memberi yang terbaik, aku ingin memberi yang berharga, yang mulia. Pastikan engkau dan saya rubah dulu. Mau bekerja, mau punya tanggung jawab, baru kita bisa berkata ini loh yang berharga, yang mulia. Betul Bu? Saya lagu tadi itu ngeri-ngeri sedap nyanyinya itu. Karena saya sampai hari ini gak berani bilang, yang mulia, yang terbaik. Bener gak lu Feng? Ngeri-ngeri sedap itu nyanyinya. Kalau saya nyanyi sekedar nyanyi, munafik saya. Justru saya langsung cari teksnya kan. Karena saya meresapi lagu itu. Tuhan, hambamu ini banyak kelemahan. Pak, Bu, Pak Effendi ngomong ini apa Pak Effendi sudah bisa? Belum, kadang-kadang saya juga males. Ngerti? Saya bisa males enggak? Bisa. Tapi saya ingat, saya kerja buat Tuhan. Kan ada lagu Ambong, kerja buat Tuhan sungguh manis. Betul ya? Iya, oke, next. Yang kedua, pribadi yang mau dibentuk sesuai rencananya. Ini saya agak lama di sini. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, yaitu Simon dan Andreas, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Indonesia itu mari ikutlah aku, tapi dalam bahasa lain itu cuma ikutlah aku. Enggak berkata mari ikutlah aku, enggak seperti itu. Ikutlah aku. Bapak Ibu, ayat 16 tadi sebelumnya dikatakan sebab mereka penjala ikan. Setuju ya? Betul ya? Saya enggak usah kembali. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi teman-teman, engkau dan saya ikut Yesus. Pertama kita sudah punya modal awal. Engkau dan saya adalah orang yang mau bekerja. Tapi banyak hal dalam hidup kita yang harus diubah sesuai dengan tujuannya Tuhan. Setuju enggak? Mereka dulu penjala ikan. Yesus berkata, mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kamu akan itu berarti belum ya. Akan diproses menjadi penjala manusia. Bapak Ibu bayangkan aja, penjala ikan itu beberapa hal aja ya, karena terbatas waktu. Coba pulang dipikirkan. Penjala ikan itu cari ikan buat makan, betul nggak? Itu bicara mungkin bisa punya uang, beli apalagi lah, itu bicara harta di dunia. Tapi kalau engkau dan saya menjadi penjala manusia, harta apa yang kau kumpulkan? Ini bukan cari manusia terus jadi budak loh ya, kita jalan kayak film zaman dulu perbudakan, ini enggak. Ini kan punya makna simbolik ya, kita membawa jiwa. Setuju enggak Bapak Ibu dulu sama saya? Kita mendapat apa? Harta di surga. Yang lain lagi apa? Kalau kita menjaring ikan yang hidup dijaring jadi apa? Menjala. Mati, setuju enggak? Tapi kalau kita menjadi penjala manusia yang berdosa yang seharusnya mati kemudian menerima Yesus, mereka memperoleh hidup yang kekal. Nilainya berubah enggak? Ada tujuan yang berubah. Kita yang manusia biasa, manusia yang berdosa, hanya tanda kutip mereka itu nelayan. Tetapi mau dipakai Tuhan, diubah oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang mulia. Itulah kita. Engkau dan saya siapa sih? Saya ketemu dalam beberapa hari ini ketemu 2 orang. Dia cuma ngomong sama saya gini, Ko, satunya panggil saya Ko, satunya panggil saya Pak. Saya ini sampah Ko. Saya bilang sama, gue dulu sampah. Satunya bilang, Pak saya ini aduh Pak Effendi belum tahu saya, belum ketemu saya. Saya ini sampah Pak Effendi, cuma sekarang saya dipakai Tuhan gitu aja. Karena menyadari saya sampah itu Pak, saya itu tidak berani macam-macam sama Tuhan sudah. Ampun sudah, saya ini sampah diubah oleh Tuhan. Saudara, 2 teman saya ini, mereka menyadari bahwa hidup mereka sampai hari ini boleh hidup termasuk saya. Kita ini sedang mengalami proses diubah oleh Tuhan. Setuju? Engkau dan saya yang pasti gini dulu. Kita dipanggil.
Tuhan mau engkau dan saya menjadi penjala manusia. Kamu akan, pertanyaan, kita sudah sampai enggak ke sana? Mungkin sebagian sudah, tapi kapasitasnya belum maksimal, belum optimal lah. Engkau masih bisa, tidak pernah selesai. Tadi pagi saya bawakan sebuah khotbah juga, satu ayat yang enggak pernah saya kelihatan. Tapi ternyata ayat itu terakhir bicara dengan saya. Saya sambil bilang, kita memperingati sebentar lagi turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan di Yohanes 14 ayat 16-17 akan menyertai kita selama-lamanya. Setuju enggak? Setuju ya Bapak Ibu ya? Ayatnya demikian ya. Padahal kita hari ini mampu melakukan segala perkara karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Termasuk kita memperoleh karunia-karunia rohani. Setuju enggak ini dulu? Artinya engkau dan saya seumur hidup dijamin oleh Tuhan bahwa kita akan dipakai Tuhan. Jadi enggak ada waktu untuk berhenti. Bisa nangkap maksud saya? Karena Roh Kudus yang memampukan kita ada bersama kita, menyertai kita selama, saya dapat hikmat itu. Fine, walaupun kamu nanti tua, mungkin kamu sudah tua banget, sangat-sangat tua. Tapi selama kamu hidup, ada Roh Kudus dalam hidupmu, pasti Tuhan akan pakai engkau lebih dan lebih. Wow, saya tadi pagi khotbah itu. Dan teman-teman saya yang dengar khotbah saya itu tua-tua semua, Bu. Ya, ini generasi tua, Bu, di atas ibu semua. Dari LA, Melbourne, Colorado dan lain-lain lah. Dari Karanganyar juga ada, Cimahi juga ada, kita semua, pendeta-pendeta tua. Mungkin di antara itu paling muda saya. Tapi semangat. Saudara, ini juga bicara kepada kita. Hari ini engkau dan saya ingin menjadi orang yang dipakai Tuhan, engkau dan saya harus diubah dong. Dek, maaf ya Dek ya, saya lupa namamu. Namamu siapa Dek? Apa? Siapa? Ya, Nita. Ita. Sebelum kamu jadi WL, suaramu dulu bagaimana? Ngerti enggak cara ngajak orang untuk ikut? Ngerti enggak untuk membawa jemaat untuk mau menyembah? Belum. Engkau mau diproses enggak? Mau. Bisa sampai hari ini. Apa cukup? Belum, jauh Dek. Saya pun juga demikian. Saya lihat khotbah saya 2007, lihat sekarang, wih banyak salah. Saya lihat rekaman khotbah saya tadi pagi, saya kepleset ngomong. Harusnya Kisah Para Rasul 8, saya bilang Kisah Para Rasul 28. Keliru ngomong, bisa enggak? Bisa. Padahal saya dosen khotbah. Bagaimana? Mungkin ibu guru vokal, saya enggak tahu. Tapi artinya kita semua mau diubah. Itu baru bicara kemampuan. Belum bicara karakter kita. Percuma engkau dan saya punya kemampuan yang hebat kalau karakter kita bukan karakter Kristus. Setuju enggak? Perubahan ini tidak berbicara satu sisi. Kalau saya boleh mengutip buku atau teorinya Pak Rick Warren, ya. Dalam pelayanan itu ada 5 hal yang mempengaruhi. Itu dulu, saya nggak tahu beliau sudah keluar teori baru enggak atau renungan baru. Yang pertama itu spiritual gift, karunia-karunia rohani diberikan kepada kita. Yang kedua itu bicara hati kita. Hati kita itu mungkin sebelumnya sombong banget ya, dibentuk supaya rendah hati, nyadari kita ini hamba. Itu mungkin salah satu itu. Banyaklah sisinya. Apalagi ya, kemampuan, ability. Tadi saya bilang ibu belajar, saya juga belajar. Saya nggak ngerti ini. Pak Effendi kan dosen. Iya, tapi kan nggak semua ayat saya hafal. Kadang-kadang ayat tertentu itu saya nggak tahu. Begitu saya pelajari lagi, alah ternyata maksudnya ini tuh. Teks aslinya begini. Jangankan saya, teman-teman saya S3 pun pernah dia khotbah, saya bilang, Pak maaf Pak, itu kayaknya bukan gitu Pak. Oh iya bener Fen, kamsia ya, terima kasih. Kita bisa salah, tapi kita mau berubah. Kemampuan kita harus berubah. Oke, apalagi kira-kira? Personality kita berubah. Nah, saya barusan itu diajak bersama dengan teman-teman bikin pelayanan. Saya diminta untuk jadi penasehat aja. Tapi dari gembala sudah pesan sama kita. Ya, gembala setempat berkata, tolong ya kita ini teamwork. Tim kerjasama semua. Semua harus menyesuaikan diri karena kita punya tujuan untuk pekerjaan Tuhan. Setuju? Amin.
Jangan ada yang baperan. Betul dia ngomong gitu. Jangan ada yang caperan. Tahu caper? Cari perhatian, baperan itu bawa perasaan. Yang terakhir jangan ada yang koper. Koper itu apa? Korban perasaan. Aku enggak ngerti, saya kan termasuk generasi tua ya. Baper sering dengar, caper sering dengar. Koper itu apa? Aku tanya, Pak koper itu apa Pak? Korban perasaan. Saya loh dibilangi gitu sama junior saya. Tapi enggak apa-apa, secara otoritas dia di atas saya. Saya harus tunduk enggak? Harus. Teamwork kok. Inilah kita dibentuk. Bisa nangkap maksud saya? Apalagi pengalaman kita. Saudara-saudara, banyak hal dalam hidup kita ini yang jauh daripada pantas untuk melayani Tuhan. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus berkata, kamu akan kujadikan, engkau dan saya begitu mau ikut Tuhan Yesus, yang penting engkau dan saya ikut. Betul tidak kalimatnya? Mari ikutlah aku. Artinya engkau dan saya punya kesempatan untuk diubah. Percuma saya berkata, kalau hari ini engkau berkata, saya ingin serupa dengan Kristus. Ngomong gitu pinter banget ya. Tapi kenyataan, begitu menderita sedikit, sudah ngamuk. Begitu, maaf, kita nyanyi, kita khotbah bagus-bagus, menurut kita, ternyata dia bilang, Pak, khotbahnya jelek banget gitu. Sudah baperan. Itu loh orang itu tidak menghargai persiapanku 5 jam. Saudara-saudara, Yesus pun dihina. Setuju enggak? Yesus tidak gila pujian. Dia melakukan mujizat, orang mau deketi dia, mau muji dia bilang, jangan ngomong ya, gua pergi dulu ya. Betul? Kita belajar itu. Hari ini, kalau engkau dan saya ingin dipakai Tuhan, melayani bersama dengan Kristus, buka dirimu selebar-lebarnya untuk mau diubah. Kadang-kadang kita nggak mau ya diubah ya. Siapa di sini ikut fitness? Maaf kalau istilah saya kurang populer ya. Sampai punya PT, tahu PT? Personal trainer. Mungkin maaf ya, kalau yang badannya gede-gede jangan tersinggung, saya juga gede badan saya. Mungkin, Pak Effendi dicek lemaknya ini 25%, ototnya masanya kurang. Ayo ikut PT, saya ikut PT, dibayar fitness, bayar PT mahal nggak? Mahal banget, tapi mau ikut kan? Untuk dibentuk kan? Padahal bayar. Kita loh dibentuk Tuhan nggak mau, kebangetan tuh. Nggak bayar, malah dikasih pahala. Betul nggak? Orang Kristen dapat pahala loh nanti. Loh, ya Pak Gilbert kan Selasa kan, nanti ada KKR. Tanya Pak Gilbert, pasti ada tuh pahala. Apalagi KKR zaman. Ya bersyukur Pak Gilbert datang ya. Teman-teman, kita mau bayar. Anak kita, saya mau tanya siapa di sini punya anak dan kemudian anaknya merasa, anak ini punya karunia untuk musik, punya talenta ini. Dileskan. Siapa di sini? Lu nggak ada yang les? Ada. Bapak ibu yang kasih anaknya les, bayar atau enggak Pak? Antar enggak kadang-kadang kalau anaknya gitu. Kenapa mau Pak? Karena Bapak Ibu punya suatu tujuan, ingin kualitasnya naik. Setuju enggak? Itu juga. Kita hari ini berkata saya ingin memberi yang berharga, yang mulia, yang terbaik bagi Tuhan. Tapi kita tidak mau diubah. Sorry. Bapak Ibu kalau dengar khotbah saya, suara saya orangnya temperamental ya. Katanya orang-orang sumbu pendek juga. Ya, saya berusaha untuk lebih sabar. Betul saya ngomong. Dulu kalau ada yang nantang saya, lu beli, lu jual gua beli. Laki kok. Istri saya itu bijak banget. Dia bilang gini, kalau dia jual, lu nggak beli, diobral nggak sama dia? Tambah nggak laku, ngapain lu beli? Tunggu sampai harganya turun, sampai nggak laku-laku, nanti dia akhirnya ngalah kan sama kamu. Betul nggak ya? Jadi goblok ya, sorry, nggak boleh ngomong gitu. Bodoh banget kalau saya itu ada yang jual, aku beli. Dalam arti ada yang nantang, gue ladeni. Sudah berubah, sabar, iya, sabar. Pertama Pak, sabarnya. Wah ini rasanya, tueng, sampai pegang tembok gini.
sekarang tertawa aja. Ya Pak, maaf ya Pak. Teman-teman sampai bilang, Pak Effendi kok bisa ya? Ya belajar. Doakan saya supaya bisa berubah. Enggak lucu dong hamba Tuhan berantem. Betul enggak? Nah, itu baru bicara karakter. Kemampuan juga gitu. Ayo, kalau engkau dan saya hari berkata Tuhan ini aku mau melayani engkau. Siapkan dirimu, buka dirimu lebar-lebar. Ya Tuhan ini aku, bentuklah sesuai dengan kehendakmu. Itu loh Bapak Ibu, dibentuk bukan sekedar kamu jadi pinter nyanyi. Enggak, pinter nyanyi itu gampang dek. Ya, teman saya tadi pagi saya layani itu grupnya gerejanya Pak Peter Manuhutu. Jadi Zoom ya, Peter Manuhutu adiknya pendeta Ade Manuhutu. Wah suaranya gak usah dilawan lah, saya gak ada apa-apanya. Beliau sama saya dekat, kenapa? Kita sama-sama saling ingatkan. Fan, ya Pak Peter, ya Take, kalau saya panggil dia kita, walaupun dia Ambon asli ya, saya panggil dia Take, Big Brother. Dia juga gitu, ada apa-apa dia doain saya. Saudara, sama-sama dibentuk enggak? Dibentuk. Kita share satu sama lain. Oke. Ingat, kalau hari ini engkau tidak mau dibentuk sama Tuhan, sombong banget. Dan Tuhan tidak terima fee-mu. Tuhan tidak terima uang lesmu. Betul? Malah justru engkau dan saya mau dibentuk, Tuhan malah memberi kita pahala, memberi kita kesempatan, memberi kita yang mulia untuk melayani Dia. Amin. Yang berikutnya, next. Yang ketiga, pribadi yang mau mengutamakannya. Pak, kalau memang kita dipanggil Tuhan, kita harus tinggalkan pekerjaan kita. Pelan-pelan, satu-satu ya. Ayat 18, lalu mereka pun, perhatikan, segera, betul ya, meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Ayat 20, mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang opanya lalu mengikuti Dia. Kita melihat bahwa rombongan 18 ini adalah Simon Andreas, sedangkan 20 itu Yakobus dan Yohanes. Pada saat mereka dipanggil Tuhan, mereka meninggalkan pekerjaannya. Meninggalkan ayahnya. Wah, Pak, kok ngajari kita jadi anak puhau, anak durhaka? Bukan gitu maksudnya. Seringkali di ayat Alkitab, siapa yang tidak membenci ayah ibunya, saudaranya? Kata membenci di sana itu bukan benci seperti kita, tapi kurang mengasihi. Itu bahasa aslinya. Ya, jangan mau dipalsuin sama pengajaran-pengajaran sesat. Itu siapa yang kurang mengasihi Tuhan, tapi lebih mengasihi ayah ibunya, itu enggak pantas. Nah, itulah maksudnya. Bukan benci, tidak ada, enggak masuk akal itu. Itu cuma ada masalah dalam terjemahan. Oke, saya jelaskan ini. Teman-teman, kita melihat bahwa di sini mereka yang terpanggil, mereka meninggalkan pekerjaannya. Bukan berarti Bapak Ibu hari ini terpanggil kemudian langsung meninggalkan pekerjaannya, bukan itu maksud saya. Tapi engkau dan saya pada saat engkau terpanggil, engkau sudah menempatkan Tuhan di dalam prioritasmu. Soal kemudian engkau dan saya meninggalkan pekerjaanmu seperti saya, kemudian saya menjadi seorang hamba Tuhan. Itu proses Pak. Proses. Perlu waktu bertahun-tahun. Untuk memastikan, ya Tuhan engkau benar-benar panggil saya, bukan GR-nya saya. Bisa nangkep maksud saya? Dan itu juga persiapan untuk keluarga istri saya, persiapan juga untuk anak-anak saya. Nggak usah ngomong soal harta lah, lain-lainnya perlu dipersiapkan, semuanya. Oke. Tetapi satu hal, pada saat engkau dan saya dipanggil Tuhan, satu yang penting, aku mau mengutamakan Tuhan, itu komitmen di awal dulu. Kenapa saya berkata demikian? Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka dapat dengan mengikuti Tuhan adalah menjadi penjala manusia. Harta yang mereka kumpulkan, raja yang mereka layani, mereka tahu. Contoh sederhana, Hari Kartini udah lewat ya, udah ya. Paling dekat ini hari apa? Kebangkitan Nasional, Pendidikan Nasional ya. Kita tidak memperingati pendidikan sekarang, karena kita udah lewat semua ya. Nggak ada SMP, SD kan, udah tua-tua. Tapi kebangkitan nasional, betul enggak? Tiba-tiba Mbak Ita dipanggil ke istana gitu. Padahal di sini ada pelayanan. Kira-kira berangkat enggak? Berangkat ya pasti. Pak Gembala, Bu Gembala tolong cariin WL perganti ya. Saya dipanggil Pak Jokowi ke istana untuk nyanyi. Betul enggak? Bukan berarti
melecehkan Pak Gembala dan Ibu Gembala, bukan melecehkan gereja, tetapi ini sesuatu pelayanan yang lebih penting. Prioritas loh, ngerti maksud saya ya? Demikian juga dengan kita dalam melayani Tuhan. Kita tidak dilarang untuk bekerja. Tetapi apa yang kita kerjakan, itu sesuatu yang hasilnya. Saya pernah khotbah itu di khotbah saya yang terakhir, muliakanlah Allah dengan segala penghasilanmu. Betul enggak? Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saya pernah khotbah itu, lihat di YouTube-nya Glow. Kita mengutamakan dia, memberi yang terbaik buat dia. Nah, saudara-saudara, itu yang kita belajar, memprioritaskan. Teman-teman, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka tahu nilai itu. Mereka memprioritaskan Tuhan. Banyak orang tidak ngerti prinsip ini. Mereka berpikir, buat apa saya melayani Tuhan? Saudara-saudara, beberapa teman saya pengusaha, waktu saya menghadapi masalah di dalam pelayanan, mereka cuma berkata gini, Fen, kamu tuh loh buat apa jadi pendeta? Pendeta kere lagi, bahasanya nggak enak ya. Pendeta kere lagi, nggak enak itu bahasanya itu. Saya bilang, ojo menghina loh yo. Aku tuh nggak kere, cuma nggak punya duit aja. Beda, kere sama nggak punya duit itu beda. Aku punya aset tapi nggak punya cash. Saya ngomong ini mau keluar bahasa Surabaya. Daripada, saya mau ngomong ketibang itu. Daripada kamu jadi pendeta yang nggak punya duit. Kamu mau ngomong apapun orang nggak dengar. Lebih baik kamu kerja, duitmu banyak, kamu ngomong mau bangun gereja, mau bangun stadionmu punya duit, orang dengerin lu. Kayaknya pengikutnya Jack Mark itu. Kok saya enggak? Saya bilang enggak. Saya tidak melihat kekayaan di dunia ini sebagai sesuatu yang saya harus capai. Dulu ya, tapi sekarang enggak. Karena saya tahu yang saya layani itu Tuhan. Saya harus prioritaskan dia. Tapi kan banyak yang seperti itu. Itu banyak itu bukan berarti benar ya. Bisa nangkap Bapak Ibu? Banyak belum tentu benar. Masa kalah sama anak sekolah minggu? Betul enggak? Kan ada lagunya. Apa? Jalan yang sempit. Lupa lah saya sudah 40 tahun lebih enggak sekolah minggu, 50 tahun. Di dalam dunia ada 2 jalan. Betul enggak? Ayo coba nyanyi. 1, 2, 3. Ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Wah, anak sekolah minggu nanti dapat coklat semua ya. Saudara, kita dari sekolah minggu sudah jadi seperti itu. Yang banyak belum tentu benar. Tapi kita diminta sama Tuhan. Tuhan, kita ini loh mau memprioritaskan Engkau. Memprioritaskan Tuhan itu bicara apa lagi? Kenapa sampai saya dari cerita, di tim pelayanan kami dibilangi jangan caper, jangan baper, jangan koper. Karena sangat rawan kita ini terjadi namanya benturan. Setuju enggak? Apalagi saya sebagai orang tua, ya 57, ketemu anak-anak muda seperti tadi singernya. Adik masih umur berapa, Dek? 16, jadi cucuku bisa itu. 16, ketemu dengan mereka berpikir begini-begini, bisa enggak saya ikuti? Mungkin dia berkata, opa ini kolot banget. Terus mereka mulai bersikap, berargumen dengan saya. Banyak orang tua berkata, kurang ajar tuh anak di gereja itu berani ngelawan kita. Saya bilang, Bu, Pak, sorry Bu, mereka tidak melawan, mereka berargumen. Beda loh. Ngelawan itu, ayo gak terima berantem. Tidak, mereka tuh berargumen, memberi alasan, belajar lihat sudut pandang mereka. Betul enggak Ide ya? Ini, aduh gatal semua. Betul, ini terjadi. Kita belajar itu. Jadi saudara-saudara pada saat kita mengalami hal seperti itu, kita lihat apa yang sedang kita lakukan. Kalau engkau dan saya memprioritaskan Tuhan, pasti semua itu bisa diredam. Bisa ngerti maksud saya? Pasti, sudahlah anak muda kebablas dikit gak apa-apa. Anak muda kan bilang gini, sudahlah itu opa lagunya masih
zaman Siti Nurbaya. Gitu. Semua bisa saling ngalah. Tapi semua itu untuk memprioritaskan Tuhan. Tapi kalau sudah berkata, gue nih, lu belum lahir, gue udah, sudah pasti brak, selesai. Pulang sudah. Oke? Jadi memprioritaskan Tuhan yang hanya berkata, semua untukmu, banyak hal aspeknya. Hari ini saya lebih banyak bicara, sorry kalau mic-nya rusak, kirim ke saya nanti biaya perbaiki saya. Sorry, enggak boleh benturan ya, sorry ya. Jadi hari ini saya banyak bicara mengenai sharing dalam pelayanan. Engkau dan saya dipanggil oleh Tuhan, itu suatu kehormatan. Engkau dan saya dipanggil Tuhan, karena engkau dan saya mau bekerja. Engkau dan saya mau dibentuk oleh Tuhan. Dan engkau dan saya juga mau mengutamakan Tuhan. Percayalah, kalau 3 hal yang kau lakukan dalam hidupmu, di dalam pelayananmu, Tuhan akan pakai engkau dan saya lebih dahsyat bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, hamba-Mu terbatas. Tapi kami percaya Tuhan, seperti pujian kami, hati kami rindu untuk dibentuk. Sehingga pada saatnya kami akan berkata, Tuhan, kuberikan yang terbaik, kuberikan yang berharga, kuberikan yang mulia hanya untuk Engkau. Hamba-Mu berdoa, berkati Pak Gembala dan Ibu, berkati apa yang mereka rencanakan sehingga semuanya baik dan lancar. Terima kasih Bapak, demikian juga untuk acara hari Selasa KKR, Kau berkati Gembala kami Pak Gilbert, juga tim yang melayani, semuanya diberi kesempatan, kesehatan, dan kuasa sehingga banyak jiwa yang boleh dipulihkan dan banyak orang boleh menikmati berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dan ragu-ragu beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Effendi Tahir, Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Ibadah KKR Mujizat dan Akhir Zaman Selasa 25 April pukul 18.30 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong. Mari bergabung bersama saudara si Eman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 28 April pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 30 April pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Esterlina. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Beli duku dapat kedondong. Cakep! Malam minggu kok bengong? Daripada bengong, ayo gabung sama kita. Dalam ibadah Yud, jam 6 sore di gedung gereja. Jangan lupa datang. Ditunggu kedatangannya. Sampai jumpa! Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus tanggal 17 Mei pukul 6 sore bertempat di gereja. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan, kami percaya firman ini tidak akan jatuh di tanah, firman ini akan jatuh di tanah yang subur, dan firman ini tidak akan sia-sia Tuhan. Kami akan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman ini Tuhan di setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak mencari orang yang pandai, Engkau tidak mencari orang yang pintar, tapi Engkau mencari orang yang giat bekerja, orang yang mau dibentuk, dan orang yang mau memprioritaskan Engkau di atas segalanya. Tuhan, bentuk kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh dipercaya Tuhan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Itu suatu kebanggaan bagi kami, karena Tuhan masih mempercayai kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, dan juga Engkau memberkati hambanya Bapak Pendeta Effendi Tuhan. Tuhan pakai terus lebih lagi Tuhan. Tuhan lindungi keluarganya, kesehatannya.
Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya lawatan Tuhan pada pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman Tuhan ada di dalam hati mereka. Dan mereka pulang boleh mendapat kemenangan demi kemenangan. Kami serahkan hamba-hamba, anak-anak Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya apapun juga, dan Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Terima kasih Bapak atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami akan bertemu pada hari Selasa di tempat ini. Tuhan juga menyertai anak-anak Tuhan untuk hadir di tempat ini. Tuhan juga menjaga ketertiban di tempat ini sehingga KKR pada hari Selasa boleh berjalan dengan tertib dan aman. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan mengalir di tempat ini sehingga pada KKR hari Selasa itu akan menjadi berkat bagi jemaat di Pulau Bali ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami juga akan berpisah. Kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan yang akan melindungi kita. Tuhan yang akan menjauhkan kita dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang membuat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.